Kami ingin mengalami Tuhan, kami ingin mengalami kuasa-Mu dalam hidup kami. Kami percaya Engkau tidak pernah berubah dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya Tuhan. Janji-Mu tetap sama, kuasa-Mu tetap sama. Karena itu biar kami boleh mengalami itu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih buat malam hari ini Bapa, kesempatan, kesehatan Tuhan beri buat kami. Karena itu malam ini biar Tuhan berbicara lewat kebenaran firman-Mu. Sampaikan isi hati-Mu bagi kami Tuhan. Biar pertolongan daripada-Mu kami boleh alami dalam hidup kami. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus saudara. Silakan duduk. Iya, shalom. Apa kabarnya malam ini? Hari ini kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama tentang ya Tuhan adalah pertolongan kita. Seringkali mudah bagi kita ngomong Tuhan adalah pertolonganku. Tapi ketika kita menghadapi masalah, berapa banyak yang sungguh-sungguh berharap pada pertolongan Tuhan? Tidak semua orang saudara. Kita baca dulu bersama Mazmur 121 ayat yang pertama saudara. Mazmur 121 ayat yang pertama, firman Tuhan berkata di sana apa? Nyanyian siarah, baca bersama 1, 2, 3. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Saudara, Mazmur ini banyak ahli yang beranggapan ditulis oleh Daud. Kalau dilihat dari bahasanya, kata-katanya itu ya tidak jelas memang di sini siapa yang menulisnya, tetapi banyak yang setuju berkata bahwa ini ditulis oleh Raja Daud. Dan kita tahu bersama ya Daud adalah seorang yang mengalami banyak masalah dalam hidupnya. Dia diangkat tinggi oleh Tuhan, tapi dia juga mengalami banyak masalah dalam hidupnya. Orang itu kalau mau diangkat tinggi harus siap menghadapi banyak masalah. Bilang amin yang kenceng. Ya, jangan dengar pengajaran-pengajaran palsu. Ikut Yesus enak, ikut Yesus gini, ikut Yesus gitu. Kalau kita mau diangkat tinggi oleh Tuhan, dimuliakan, maka paketnya juga harus siap mengalami banyak. Bilang kanan kirimu, kamu siap nggak alami banyak masalah? Tanya dulu ya, siap? Ya kalau siap ya siap untuk dimuliakan. Karena di Alkitab semua tokoh-tokoh yang diangkat dan dipakai Tuhan, mereka juga orang-orang yang mengalami banyak masalah. Daud adalah seorang yang sungguh hidupnya itu penuh dengan masalah. Padahal Daud nggak cari loh. Makanya ada yang bilang gini, masalah mah jangan dibawa pusing. Masalahnya bukan aku yang bawa-bawa pusing ini, tapi dia yang ikut terus. Benar apa benar? Aku nggak mau bawa pusing, tapi pusingnya ikut. Ya, dulu saya begitu kalau nggak bisa tidur banyak masalah. Suami saya bilang tidur, saya tidur. Nggak usah pikiranmu itu selehno. Saya tanya di selehno nengendi. Piye? Ya tahu saudara, enak aja dia bilang apa? Ya nganggo basa Jawa. Sel apa? Ya pokoknya gitulah. Yang artinya simpen pikiranmu tuh simpen no. Simpen, saya tanya simpen di mana? Yo nek iso disimpen yo aku yo meh nyimpen. Iya Pak ya saudara? Ya, kalau bisa disimpan kita simpen juga ini pikiran, bener? Nek perlu ndak usah diambil-ambil toh. Maka gila lah kau. Ya. Lo kalau bisa kan begitu toh. Tapi ya namanya makanya ndak usah dibawa pusing. Pusing ini aku ndak bawa, tapi dia ikut-ikut dewe. Saya ndak ngundang, dia datang. Daud adalah seorang yang berkenan di hati Tuhan. Daud itu dia tidak lahir langsung enak, enggak. Daud itu dibedakan di antara keluarganya, kata firman Tuhan. Dari kecil kakak-kakaknya semua dimasukin sekolah prajurit. Daud enggak.
Karena secara body, secara figur, secara semuanya Daud ini tidak masuk hitungan. Tidak masuk hitungan saudara. Makanya Daud, ya waktu kakaknya sekolah prajurit, bapaknya bilang, kamu tidak usah kamu gembalakan kambing domba itu yang berapa ekor itu. Cuma berapa ekor loh. Jadi kalau hari ini engkau dibedakan di antara keluargamu, bersyukur, nasibmu sama seperti Daud, amin. Kayaknya banyak ini ya. Saya ngomong gini kayak dapat peneguhan gitu. Langsung, yes, amin, amin, amin. Berarti banyak yang tertolak dari keluarga ini. Tapi puji Tuhan, benar. Ya saya pun juga dulu orang yang tertolak dari keluarga, dibuang. Daud gak pernah meminta masalah itu datang bertubi-tubi dalam hidupnya, gak pernah. Daud bahkan gak pernah berpikir dia akan jadi raja. Benar gak saudara? Gak pernah. Dia gak pernah mimpi, oh nanti saya bakalan jadi raja, makanya saya sekolah prajurit dulu, biar saya pintar perang, nanti saya bisa jadi ini, nanti saya akan berperang, nanti saya jadi, gak ada. Hello kaum Gen Z yang kebanyakan berhalusinasi. Pengen jadi A, jadi B, jadi C, jadi ini, pengen semua tuh. Jangan gagal fokus. Fokus utama kita itu kejar perkenanan Tuhan. Yang lainnya gak usah kita pikir. Saya gak pernah berpikir jadi YouTuber seperti hari ini. Gak pernah ada pikiran saya itu, gak pernah. Gak pernah ada di benak saya, ya tahu-tahu Tuhan itu bawa seperti hari ini. Tapi kita gak berpikir, saya juga gak mau. Daud sama. Saudara bisa bayangkan Daud itu dipromosikan, ya waktu, kan pertama kali Samuel berkata nanti Isai anak-anakmu dimandiin semua ya. Nanti besok kamu datang di acara, bawa anakmu laki-laki semua. Nanti aku mau lihat ya anakmu itu ada yang akan diangkat menjadi raja atas Israel menggantikan Raja Saul. Jadi semua anak laki-lakimu bawa nanti besok aku lihat. Malam itu Isai bilang besok semua pakai baju bagus, baju prajurit yang keren, dandan yang rapi. Kita akan ketemu nabi besar dan dia akan mengurapi salah satu kamu menjadi raja. Lalu mungkin Eliab, aku pakai baju yang ungu ya ini sudah sibuk tuh. Ya, kayak suami saya besok minggu mau khotbah dia udah sibuk pilih baju tadi. Haleluya. Ya, enggak usah tepuk tangan Pak Michael ya. Kasihan loh suami saya itu tertekan loh kalau disuruh khotbah Pak Michael itu ya. Dia itu kalau diminta jadwalnya 2 tahun harus 2 tahun bookingnya. Ya, kalau saya setahun dia 2 tahun karena ya persiapannya satu khotbah 2 tahun saudara. Ya, tapi saya bilang bersyukur loh kamu itu anugerah Tuhan loh. Banyak orang pengen khotbah di GSJS ini banyak. Ya, tapi dia nggak pernah mau. Tapi kalau Tuhan yang suruh kan? Iya nggak saudara? Jadi besok minggu eksklusif untuk GSJS. Suami saya khotbah loh. Ya, tes baju tadi. Begini bagaimana? Lihat dulu saya. Ini cocok nggak? Cocok, bagus, mantap. Yang penting urapannya. Ya jadi Daud saudara. Semua kakak-kakaknya udah pakai baju ini. Besok ada salah satu di antara mereka sebagai kandidat raja Israel loh. Itu persiapannya terbagus. Daud itu begini, Pak, aku besok pakai baju apa? Kamu ndak masuk hitungan. Besok kakak-kakakmu akan pergi di acara itu, kamu ke padang gurun gembalakan kambing domba. Siapa yang suruh kau ikut? Tidak masuk hitungan. Hari ini mungkin kamu gak masuk hitungan saudara. Tapi Tuhan suka sama orang-orang yang gak masuk hitungan. Semua pada gak masuk hitungan nih. Kok semangat sekali? Iya betul ya. Gak apa-apa, saya juga dulu begitu. Akhirnya mereka pergi ke acara itu. Saya mau tanya, Daud punya kesempatan gak untuk terluka hatinya? Dia punya alasan gak untuk hatinya terluka diperlakukan seperti itu oleh keluarganya? Punya dong.
Kalau Gen Z itu udah naik ke apartemen. Ya, untung Daud itu enggak, saudara. Dia pergi menggembalakan kambing domba. Dia bawa itu kambing sambil nyanyi, lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di matahari. Daud, dia tidak memberikan tempat di hatinya untuk kecewa. Daud pergi bawa. Saya yakin iblis pasti bicara. Papamu itu kayak apa? Kasihan kamu, masa diginiin, masa digituin. Daud ngomong, lebih baik 1 hari. Dia nyanyi, saudara. Dia menciptakan banyak lagu-lagu rohani. Lagu-lagu yang kita nyanyikan sekarang itu semua ciptaannya Daud. Semua ciptaannya Daud. Dia pergi menggembalakan kambing domba sampai Samuel datang. Waktu Samuel lihat Isai yang ganteng, tinggi, besar gitu. Ini pasti yang akan diurapi, potongannya raja banget. Ketika Samuel berpikir itu, Tuhan bilang, manusia melihat apa yang di depan mata, tapi aku Tuhan melihat hati. Sesungguhnya aku sudah menolak dia. Lalu Samuel tanya, mana yang kedua lewat? Tuhan bilang bukan. Ketiga lewat, bukan. Sampai habis. Terus dia tanya, sudah ini semua anakmu? Iya. Tapi kenapa enggak ada satupun yang dipilih Tuhan? Isai bilang, ada satu, tapi aduh apalagi itu. Sedangkan ini aja yang memang tampangnya raja, mereka prajurit, kau enggak pilih apalagi itu. Enggak. Panggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan memulai acara ini sebelum dia datang. Saudara, orang mau rendahin kita, kita dibedakan seperti apapun. Kalau engkau punya sesuatu dalam dirimu yang menarik hati Tuhan, Tuhan akan cari kau. Tuhan cari dimanapun kau berada. Saya sebenarnya tidak akan fokus di sini, tapi gak apa-apa kita bawa sedikit dulu tentang penderitaan Daud. Dipanggillah Daud, saudara. Di situ nggak ditulis begini, lalu Daud pulang mandi, dia ganti baju, ya itu tidak diceritakan. Tapi saya percaya dia itu tergesa-gesa. Ya pasti pulang ganti baju, tapi mungkin nggak ganteng-ganteng banget, ya cepet-cepet kan datang. Begitu Samuel lihat Daud, Tuhan bicara, inilah orang yang kupilih. Aku berkenan kepadanya sebab manusia melihat apa yang depan mata, tapi aku Tuhan melihat hati. Lalu setelah itu Daud diurapi. Apakah besok langsung jadi raja? Enggak. Diproses dulu, lama prosesnya. Nah akhirnya satu saat Tuhan muliakan Daud ketika apa? Ketika ada seorang raksasa besar dari orang Filistin yang maju menantang barisannya bangsa Israel. Dia tantang setiap hari gak ada yang berani. Karena lihat tampangnya aja semua udah takut. Ya pasti matilah lawan orang begini. Lalu Daud disuruh bapaknya Daud. Bapaknya panggil, Ut. Iya Pak. Kamu pergi antar bekal ya buat kakakmu yang lagi di medan pertempuran. Ini rantang bawa ya. Bawa susu, bawa keju, bawa roti. Tapi kamu jangan deket-deket, antar tok terus pulang. Oke Pak, Daud bawa nih rantang nih. Kalau Tuhan mau mengangkat orang itu kadang caranya itu ajaib, saudara. Yang enggak pernah ada di pikiranmu, enggak pernah masuk di otak kita, itu Tuhan bisa pakai momen itu. Waktu-waktu yang kita bahkan enggak sangka, enggak tahu, tapi bagianmu itu kejar perkenanan Tuhan, nanti jalan itu Tuhan yang buka. Daud ini cuma bawa rantang ini. Datang ke medan pertempuran. Waktu dia datang, dia dengar Goliat berkata, siapa di antara kalian barisan Allah yang hidup, katanya Allah Israel, yang berani mengalahkan aku? Mana Allahmu, mana Tuhanmu? Daud dengar itu, Daud bilang gini, kurang ajar ini orang bikin malu nama Tuhan. Siapa ini orang yang tidak bersunat berani menghina nama Allahku yang kudus, yang agung.
Ini nggak bisa dibiarin. Daud tanya ke orang-orang itu, kenapa nggak ada yang bunuh dia ini? Mempermalukan nama Tuhan. Lalu mereka bilang, siapa yang bisa bunuh dia? Astaga, lu nggak lihat apa? Hello, buta kau. Ini orang perkasa, besar sekali, terlatih, dia prajurit, banyak bunuh orang. Siapa yang bisa kalahkan dari antara kita? Tidak ada yang berani. Daud bilang, aku mau mengalahkan dia. Lalu heboh seluruh orang, masa kamu mengalahkan dia? Gila, semua tertawa saudara. Lalu Eliab kakaknya dengar, siapa Daud? Kakaknya datang. Aku tahu kepala batumu ya, kau itu kesini disuruh antar bekal. Kenapa kau nonton orang perang? Pulang sekarang kau sebelum kau itu kena masalah, dijewer saudara. Dia bilang enggak, aku mau lawan dia. Lalu Saul dengar dipanggil, kamu punya keahlian apa lawan dia? Kamu tuh bukan prajurit, dia ini dari kecil sudah latihan perang. Itu dia punya tameng, dia punya tombak lebih berat daripada kau. Memang benar. Terus kau melawan dia pakai apa? Daud bilang begini, tahu nggak aku itu kalau menggembalakan kambing domba, ada beruang datang makan dombaku. Aku kejar beruangnya, aku robek mulutnya, aku ambil dombaku. Kalau aku lagi menggembalakan kambing dombaku, ada singa datang, singanya kejar dombaku, dia makan, aku kejar singanya, aku robek mulutnya, aku ambil dombaku. Dan kamu tahu kenapa aku bisa menang menghadapi singa dan beruang? Karena Allahku yang besar, yang menyertai aku, yang memberikan aku kemenangan. Dan Daud bilang, dan aku juga yakin Allah yang sama yang ada di padang gurun yang menyertai aku, dia juga Allah yang akan memberikan aku kemenangan melawan orang Filistin yang tidak bersunat ini. Aku akan maju. Sebuah keyakinan akan pertolongan Tuhan itu yang membuat Daud berani maju karena dia punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Amin saudara. Jangan benci sama persoalan. Jangan marah ketika kau direndahkan. Jangan marah ketika kita ini difitnah. Jangan marah ketika kita ini. Saudara, jalani semua itu karena setiap proses itu akan mendatangkan pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Dan itu yang membuat iman kita kuat. Amin. Seringkali kita ini hidup, logika kita itu membatasi cara kerja Tuhan. Kenapa bangsa Israel prajuritnya semua nggak ada yang berani melihat Goliat? Karena mereka memandang dengan mata mereka, gila nih orang tinggi banget, kita nggak ada yang sama kayak dia, kita gini-gini. Sehingga mereka lupa bahwa ada kuasa Tuhan yang akan menyertai. Amin. Itu luar biasa saudara. Nah ketika, tapi saya nggak akan bahas ininya sebenarnya, tapi nggak apa-apa itu pembukaan. Daud berkata begini, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Tidak bisa dipungkiri ketika kita manusia menghadapi persoalan atau masalah, yang duluan kita cari itu apa? Yang duluan saudara cari ketika ada masalah apa? Jalan keluar. Yang duluan kita cari pertolongan. Itu manusiawi. Siapapun itu termasuk juga pendeta. Karena pendeta juga manusia. Punya rasa, punya hati. Jangan samakan dengan pisau belati. Ya, sama saudara. Ketika Daud mengalami masalah, pergumulan, dia dikejar Saul, mau dibunuh dan lain sebagainya. Dia melayangkan matanya ke gunung-gunung, dari mana datang pertolonganku? Mungkin hari ini ada di antara saudara yang duduk di kursimu dan engkau berkata, Tuhan, dari mana akan datang pertolonganku? Rasanya mentok, rasanya semua tertutup, rasanya tidak ada pintu yang terbuka, sudah mentok. Dari mana akan datang pertolonganku? Gak mungkin ada pertolongan. Bagaimana caranya? Bahkan mungkin ya Tuhan juga mungkin ada sebagian yang berpikir, mungkin Tuhan juga gak sanggup loh.
Piye coba, piye? Kami waktu pandemi bertahan hidup cuma uang 10 juta di tabungan, anak 3. Di Jakarta. Tidak ada pemasukan. Kalau saudara jadi saya ketir-ketir enggak? Deg-degan enggak? Bukan cuma deg-degan Tiap hari mulai habis uang, beli makanan, beli ini, kepake 500.000, belum token listrik bunyi. Ya kalau bunyinya lagu suka-sukamu Tuhan, bagus sih saudara. Terhibur kita, mas saya bunyi net. Nggak sabaran lagi. Ya, makin kita dekat makin kenceng bunyinya. Makin deg-degan lah kita. Berkurang terus. Dari mana datang pertolongan? Tapi saya dan suami berusaha menenangkan hati, jangan panik. Tuhan yang pernah menolong kita di masa lalu, Dia Tuhan yang sama yang akan menolong kita. Dia tidak pernah berubah, Dia tetap sama. Seringkali iman kita lah yang berubah karena keadaan. Dari mana akan datang pertolonganku? Aku memandang sampai ke gunung-gunung. Hayo, berapa banyak kita sering ketika menghadapi masalah, kita juga bertanya hal yang sama. Dan kita mencari dari mana pertolonganku datang. Sampai udah kepikir nih di otak, telepon mertua, pinjam uang, telepon ini, telepon itu, telepon ini, telepon itu, telepon ini. Saudara, ya saya bicara ini bukan karena saya tidak mengalami. Karena saya mengalami, makanya saya cerita. Makanya jadi orang Kristen tuh jangan jadi Kristen katanya. Kristen yang ngalami Tuhan, amin. Ngalami Tuhan. Saya tadi baca kesaksiannya seorang jemaat Mesbah Doa, Bu. Saya mau bersaksi. Saya ini di tengah kelesuan sekarang ini tidak ada jalan keluar, usaha semuanya rasanya sulit. Saya mau bayar gaji karyawan juga sekarang berat. Belum untuk kehidupan kami sehari-hari, uang saya semakin menipis. Tapi saya mau datang kepada keluarga, ya saya ingat Ibu Debbie selalu berkata, jangan cari manusia tapi cari Tuhan. Karena biar keluarga juga, kalau sudah urusan uang, tidak berkeluarga itu uang, amin. Ya, tidak ada hubungan darah antara uangku dan uangmu. Iya Pak ya? Ya, uang itu dewe-dewe tuh. Tidak ada tali silaturahmi. Ya. Dan saudara lihat uang itu pun makanya gambarnya juga beda-beda. Kalau 100.000 tuh ya ada orang menari, senang gitu ya. Pahlawannya juga bagus senyumnya. 10.000 mulai marah itu Bapak. Ya, apalagi 2.000 bawa parang. Ya, hati-hati itu memang uang Indonesia ini memang kayaknya memang sudah dipikirkan. Ya toh, bawa parang saudara. Jadi hati-hati ya, suami-suami jangan kau kasih parang terus istrimu. Ya, memang kalau soal uang itu enggak ada. Lalu tuh ibu bilang begini, saya tuh bingung Bu, saya mau minta tolong keluarga. Aduh keluarga itu kalau sudah ngomong uang memang, dan jangan pernah minta tolong keluarga soal uang. Bikin putus hubungan itu. Yang tadinya keluarganya akur gara-gara uang bisa rusak. Ya, apalagi utang nggak bayar. Iya kita ini saudara-saudara tapi urusan uang tidak saudara. Makanya Tuhan Yesus bilang, ya kau jangan mengabdi pada dua tuan, pada uang dan pada Allah. Karena uang ini, kalau orang itu memang tidak bertuhan, ya dia beruang. Uang itu Tuhannya. Makanya hati-hati saudara. Ya. Apalagi kalau urusan pinjam meminjam, mending dijauhi. Ya karena itu bikin hancur keluarga itu. Ya banyak yang gini-gini. Pengalaman pribadi kan. Mau bersaksi apa gimana? Maju ayo. Iya kan saudara? Banyak orang begitu tadinya ya pinjamnya manis. Ya. Nggak tahu mau lari ke siapa lagi. Cuma wajahmu yang terngiang-ngiang. Orang-orang itu kalau mau utang begitu saudara. Manis sekali kata-katanya. Ingat mukamu.
Tapi maaf saya enggak ingat kau. Walaupun kau ingat saya ya. Itu dia bilang, saya mau pinjam ke keluarga, tapi ingat ibu bilang jangan mengandalkan manusia. Dan memang bu, keluarga itu kalau kita bicara uang sudah diam dia. Dan memang jangan saudara. Akhirnya dia bilang dia datang di kaki Tuhan, dia nangis di kaki Tuhan. Tiba-tiba dia bergumul terus dengan Tuhan, Tuhan tolong beri aku jalan keluar. Tiba-tiba dia bilang malam dia tidur dia mimpi. Angka 25. Tapi ini bukan yang penjudi-penjudi so tahu ini. Sudah tertawa mereka ini. Penjudi memang ya. Banyak yang tahu nih angka 25 ini apa ini. Saya juga baca kesaksiannya, apa ini maksudnya angka 25 ini. Dia bilang saya tidak mengerti. Kalau kau tidak mengerti mimpimu, berdoa saja saudara. Saya itu kadang bingung ya orang SMS, Bu, tolong dong artikan mimpi saya. Dia catat mimpinya banyak, saya baca, saya belum ngerti ini. Besok dia sudah kirim lagi, Bu, saya tadi malam mimpi lagi, Bu. Saya bilang yang pertama aja saya belum tahu artinya. Kenapa kau sudah kirim yang kedua? Yang ketiga dia kirim lagi. Tadi malam saya lagi mimpi lagi, ini lagi, Bu. Artinya apa? Saya bilang, artinya kau kebanyakan tidur. Makanya mimpimu banyak sekali. Coba kau bangun dan kerja, pasti kau enggak mimpi. Heran orang saudara tiap malam mimpi loh. Emang saudara tiap malam mimpi? Saya itu untung semalam sekali mimpi, itu pun bangun tadi mimpi apa ya, lupa saya mimpi saya. Ini ingat saudara, detil-detilnya ditulis semua. Terus suruh saya artikan, saya bilang saya ini Debbie, suami saya Daniel. Yang mengartikan mimpi itu Daniel. Tapi saya tanya dia juga tidak mengerti saudara. Aduh, kadang-kadang jemaat itu aneh-aneh ya, makanya jangan jadi jemaat yang aneh-aneh. Kalau mimpi didoakan saja, enggak usah tanya. Nanti kalau pendetanya salah arti lagi. Ya, oh itu berarti ibu harus pasang kupon nomor 2 nih. Wah tambah makin parah saudara ya. Jadi dia bilang dia bawa dalam doa, apa arti tanggal 25? Besoknya tanggal 24 orang telepon, Bu saya mau lihat tanah. Itu tanah sudah puluhan tahun ditawarkan, diiklankan, tanah almarhum bapaknya enggak laku-laku. Tapi cara Tuhan itu menolong orang yang sungguh-sungguh mengandalkan dia. Kan enggak pernah terpikir saudara. Terus dia bilang, tapi kalau hari ini tanggal 24 kayaknya saya enggak bisa deh Bu. Besok ya. Besok tanggal 25 kita ketemuan. Dari situlah saudara terus berlanjut akhirnya transaksi. Ya berarti dia benar mimpinya itu dari Tuhan 25. Ya. Tapi besok yang mau jual tanah enggak usah pura-pura tidur. Terus angka berapa? Angka berapa ya? Nanti muncul 34 dari tanggal 34. Nanti kau bingung sendiri, enggak usah direkayasa. Tuhan itu bekerja dengan caranya masing-masing, amin. Saudara, lalu Daud berkata, dari mana datang pertolonganku? Memang adalah sesuatu yang wajar ketika kita menghadapi masalah. Ya kita cari jalan keluar dong, kita cari pertolongan dong. Tapi disinilah kita harus berhati-hati. Karena tidak semua orang itu waktu mengalami masalah mengalami mujizat. Cuma orang-orang tertentu. Nah kita lihat saudara. Bagaimana supaya kita ini bisa mengalami Tuhan, mengalami mujizat. Yakobus 1 ayat yang ke-12 dikatakan di sana begini. Waktu kita menghadapi masalah, sebenarnya jangan buru-buru cari jalan keluar saudara. Tuhan berkata di sana begini, 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada mereka yang mengasihi Dia. Waktu kita dicobai menghadapi pergumulan, ya berdoa dulu, minta kekuatan untuk bisa bertahan. Karena semua masalah itu ada time limitnya. Ada time limit. Jadi kita nggak bisa percepat juga.
Ya, tapi kita juga nggak bisa perlama. Semua tergantung dari bagaimana cara kita meresponi sesuai dengan firman Tuhan. Nggak usah dipercepat ya. Minta Tuhan beri aku kekuatan untuk bertahan menghadapi persoalan sulit ini. Apa maksud Tuhan? Jangan dipercepat, jangan diperlambat. Itu kan seperti ujian di sekolah toh. Kalau ujian matematika waktunya lebih lama karena lebih sulit. Lalu kita ngapain ketika kita ini menghadapi pergumulan, menunggu pertolongan Tuhan? Buka Ratapan 3 ayat 25 sampai ayat 26. Ratapan pasal yang ketiga ayat 25 sampai ayat 26 saudara. 25 dan ayat 26. Ratapan 3 ayat 25 baca bersama. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia adalah apa? Baik, menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Jadi ketika kita ini sedang menanti pertolongan Tuhan, mending banyak. Nggak usah curhat sama orang-orang. Nggak usah ya ketemu orang ya cerita ini begini. Menanti dengan diam, duduk di kaki Tuhan. Kenapa? Karena ayat tadi 25 berkata Tuhan adalah baik bagi siapa? Bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Jadi Tuhan itu baik buat orang-orang tertentu saudara. Pertolongannya itu dinyatakan buat orang-orang tertentu. Saya selalu bilang kasih Tuhan tidak bersyarat. Kasih Tuhan itu buat semua orang sama. Orang berdosa, orang yang benar, orang kudus, orang fasik. Tuhan mengasihi sama. Gak ada beda. Tapi berkat Tuhan itu bersyarat. Kasih Tuhan tidak bersyarat. Berkat Tuhan itu bersyarat. Kasih Tuhan itu apa? Alkitab berkata Tuhan itu baik, Dia tidak pilih kasih. Dia menerbitkan matahari bagi orang benar dan bagi orang jahat. Mau dia jahat, mau benar, matahari tetap terbit di rumahnya, amin. Tidak mungkin orang berdosa terus, rumahnya kok gelap ya, oh berdosa itu. Maka kita akan tahu saudara orang-orang berdosa, oh kalau rumahnya gelap itu dosa itu ya. Rumahnya gelap kayak mati lampu. Alkitab berkata Tuhan menurunkan hujan bagi orang baik dan orang jahat. Itu kasih Tuhan. Dia beri napas bagi orang baik dan orang jahat. Malah kayak orang jahat itu oksigennya malah lebih banyak. Ya. Makanya kita kadang bilang itu orang berdosa tapi kok ya kayaknya sehat, mujur. Benar saudara, itu kasih Tuhan, tidak ada syaratnya. Saudara mau berdosa, saudara mau apa, ya cuma jaga-jaga aja dan tiba-tiba mati. Oh benar mati itu nggak ada yang tahu loh saudara. Saya kemarin syok, ada satu WL di gereja di Jakarta, tiap hari Minggu saya pelayanan ketemu dia saudara. Nggak ada sakit, sehat. Statusnya di Instagram lari-lari, pokoknya olahraga, ya. Sehat, tiba-tiba dia itu cuma rasa nggak enak badan, lalu pergi refleksi. Ketika refleksi kakinya bengkak, lalu sakit sekali, dibawa ke klinik katanya asam urat. Minggu kemarin masih video call, maaf aku nggak pelayanan, kakiku bengkak, ini pakai kursi roda karena sakit sekali. Hari Minggu masih video call pagi. Minggu malam tidur, Senin udah gak bangun. Kemarin dikubur. Gak ada sakit, gak ada keluhan apa jantung, apa-apa, gak ada saudara. Matinya itu enak banget lagi, katanya jam 4 subuh, dia ke toilet di antara suaminya, dia bilang sama suaminya, kamu balik tidur lagi. Aku duduk di kursi roda aja mau berdoa. Ketiduran di kursi roda, sampai pagi udah meninggal di kursi roda. Lagi doa katanya.
Enak tuh, matinya enak tuh. Ya. Tapi yang ditinggal tuh syok, semuanya kaget saudara. Makanya mati itu, ya ada orang yang kita pikir sudah umur 79, bentar lagi dia ini di absen nih. Ternyata enggak mati. Ada yang itu baru 50-an loh ibu itu. Dipanggil Tuhan loh. Siapa yang tahu coba hidup ini? Sehat. Kalau di rumah sakit udah sekarat oksigennya satu-satu kan ya memang kita doakan Tuhan jadilah kehendak-Mu toh. Karena memang kasihan juga kalau hidup. Ini enggak apa-apa loh. Tiap minggu WL datang 30 tahun dia sudah pelayanan di gereja. Sebagai WL terus setia saudara. Tapi kan hidup ini enggak ada yang tahu. Kasih Tuhan tidak bersyarat, orang berdosa dikasih hujan, dikasih matahari, dikasih oksigen. Bayangkan kalau Tuhan itu karena kau berdosa oksigennya satu hidung toh aja ya. Maka kita akan tahu orang-orang berdosa di jalan. Berdosa itu setengah mati bernapas ya, oksigennya setengah hidung. Kasihan tuh, tapi enggak tuh. Tuhan tuh sama kasihnya. Tetapi pertolongan Tuhan, berkat Tuhan itu bersyarat. Makanya ayat ini bilang Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap pada mertua. Bukan ya? Bagi orang yang berharap pada teman, berharap pada bos. Enggak. Tuhan itu baik bagi orang yang berharap kepada Tuhan, bagi jiwa yang mencari Tuhan. Cari Tuhan saudara. Waktu kau ada masalah, masuk kamar, tutup pintu. Cari Tuhan, amin. Berlutut sama Tuhan, berdoa, cari wajahnya. Enggak peduli seberat apapun persoalanmu, Tuhan itu sanggup membukakan pintu. Tepuk tangan bagi Tuhan. Ibunya yang tadi cerita, dia bahkan udah gak kepikiran tanah bapaknya itu. Karena sudah puluhan tahun diiklankan, gak pernah ada yang nawar, gak pernah ada yang tertarik. Tapi ketika surga bekerja, ketika Tuhan bekerja, karena dia tertarik, dia mencari orang-orang yang mencari dia itu baik kepada orang yang berharap kepadanya. Sehingga dikatakan, ya Tuhan menolong saudara. Makanya jangan pernah berhenti berharap kepada Tuhan. Kenapa seringkali kita nggak lihat mujizat? Karena kita berhenti berharap. Ya sudahlah, biarin aja. Yang kedua kita buka bersama saudara Amsal 2 ayat 7. Ayat 7 mulai, Amsal pasal yang kedua. Bagi siapa pertolongan itu disediakan oleh Tuhan? Amsal 2 ayat yang ke-7 firman Tuhan berkata demikian, 1, 2, 3. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Sambil apa? Sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Tuhan itu baik, dia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Mau enggak kita mengalami pertolongan Tuhan? Yang pertama hidup jujur di hadapan Tuhan, amin. Ya, jangan suka bohong-bohong. Yang kedua dikatakan di sana apa? Yang hidupnya tidak bercela. Mari kita berdoa saudara supaya kita mulai menjaga kekudusan hidup di hadapan Tuhan. Buang dosa, buang kebohongan, sakit hati, iri hati, kenajisan, kepahitan, kekecewaan, buang. Bersih-bersihin hidup yuk, karena kita gak pernah tahu sampai kapan kita ada di dunia ini. Karena Tuhan itu dikatakan, dia baik bagi orang yang jujur dan dia menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Yang orang-orang yang menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orang yang setia Tuhan itu. Maka dikatakan ayat yang berikut di sana, coba ditayangkan. Maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan, dan kejujuran, bahkan setiap jalan yang baik.
Waktu kita hidup dengan jujur di hadapan Tuhan dan tidak bercela dalam laku kita, kita akan diberi hikmat oleh Tuhan untuk mengerti tentang jalan kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Bahkan setiap jalan yang baik. Saudara, saya berdoa supaya kita semua hari-hari ini semakin mendekatkan diri dengan Tuhan. Persoalan akan makin banyak menjelang hari kedatangan Tuhan yang kedua. Tetapi juga mujizat semakin banyak tersedia karena Tuhan bilang cukuplah kasih karunia bagi kita ini cukup. Tuhan tahu memelihara orang-orang yang hidup sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Tuhan itu baik bagi orang yang tidak bercela lakunya, bagi mereka yang jujur, bagi mereka yang mencari jiwa-jiwa yang mencari Dia, bagi mereka yang hidupnya berharap kepada Tuhan. Dia baik dan Dia akan menyatakan pertolongannya. Ayo saudara, seberapapun persoalan yang kita sedang hadapi hari-hari ini, mari kita tetap percaya dan hanya berharap kepada Tuhan. Mari kita hanya tetap memegang firman Tuhan. Jangan pernah menoleh ke kanan dan ke kiri karena Alkitab berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang berharap kepada manusia. Saudara, seringkali sangat banyak saya temui orang Kristen yang sebenarnya hidupnya itu terkutuk. Tapi kita terkutuk bukan karena pergi sembah-sembah setan di bawah pohon. Kita terkutuk bukan karena kita berdoa kepada dewa, bukan. Tapi orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, Alkitab berkata terkutuk. Waktu kita mengandalkan kekuatan kita, kita sudah terkutuk loh. Mari kita belajar hidup rendah hati di hadapan Tuhan. Serahkanlah semua lakumu itu kepada Tuhan. Dalam segala hal, mau apapun Tuhan, aku menyerahkan pekerjaanku hari ini. Karena aku percaya Tuhan, dengan kekuatanku aku tidak mampu. Tuhan, aku menyerahkan anak-anakku. Karena aku percaya Tuhan, dengan kekuatanku mendidik mereka aku tidak mampu. Tuhan, aku menyerahkan anakku. Sakitnya, kadang-kadang kita ini saudara karena punya uang, anak itu sakit dikit, apa-apa lari dokter. Ya, Surabaya tidak sembuh, Jakarta tidak sembuh, Penang tidak sembuh, Singapura tidak sembuh, luar angkasa. Tapi kita lupa loh, kadang-kadang mengandalkan Tuhan. Saya ingat anak saya umur 3 bulan, lehernya bengkak, demam, tinggi saudara. Bayangkan baru 3 bulan, anak pertama ini. Saya kasih obat antibiotik biasa ke apotik, enggak turun-turun. Akhirnya suami saya bilang, bawa ke dokter yuk, bawa ke dokter. Dokternya lihat, dokter bilang ini kelenjar mastroid apa-apa dari kuping ya, kelenjar apa tuh? Dari kuping itu, ya itulah ya pokoknya roid begitu. Kata dokter begini, ibu nanti ini dia dikasih obat antibiotik, ini saya sudah ganti semua. Kalau dalam 3 hari tidak sembuh, bawa ke sini ya. Oke ya, saya bawa pulang saudara. Saya kasih minum dia 3 hari tidak sembuh, panasnya tinggi terus, lehernya ini makin bengkak. Saya bawa ke dokter. Dok, gak sembuh. Saya kasih antibiotik yang lebih keras lagi ya Bu. Gini Bu, kalau 3 hari tidak sembuh, bawa ke sini, ini harus dioperasi segera loh. Karena ini infeksi dari kuping. Saya pulang, hati saya berdebar-debar saudara. Tuhan, anak ini 3 bulan dioperasi. Yang pertama ya masih kecil, yang kedua biayanya dari mana? Makanya kadang orang kalau punya uang itu kurang mengandalkan Tuhan, karena ada uang lari ke Singapura aja operasi. Tapi kita kalau nggak ada duit, beriman tuh terpaksa tuh, dalam nama Yesus sembuh tuh, sembuh. Tanpa operasi, dalam nama Yesus. Karena mikir operasi ini ratusan juta, uang dari mana? Saya pulang, 1 malam, tengah malam, saya pegang anak saya demam, saya berdoa saudara. Saya berlutut, Tuhan ampuni saya Tuhan. Tapi saya mohon hikmat sama Tuhan, anak saya ini sakit apa Tuhan? Masa dia ini kalau nggak turun saya bawa lagi nih mau dioperasi nih. Saudara tahu enggak, Tuhan itu bicara di hati saya begini. Buang itu obat. Anakmu itu mau tumbuh gigi.
Langsung tengah malam itu saya buka mulut anak saya senter. Nggak ada tanda-tanda gusi bengkak, nggak ada tanda-tanda gigi pecah. Saya bilang saya salah denger ini. Tapi kalau Tuhan yang ngomong benar, saya buang tuh obat malam-malam. Maaf ya Pak Michael, Dokter Michael, maaf. Saya buang dalam nama Yesus itu obat, dalam nama Yesus. Anak saya sembuh Tuhan. Masih panas besok, tapi saya sudah gak khawatir. Saya tadi bilang sama Pak Michael, anak saya kalau sakit, saya bakar bawang merah. Bakar, kasih panas, kasih minyak. Dulu kalau belum ada baby oil, minyak kelapa. Gosok di belakangnya saudara. Dalam nama Yesus sembuh tuh. Cuma begitu-begitu dulu, zaman dulu kita obat-obatnya kan begitu tuh. Mau demam, mau batuk, mau sakit. Obatnya itu semua. Yang penting dalam nama Yesus itu. Itu yang paling berkuasa. Akhirnya saya buang itu obat, saya tunggu enggak turun-turun. 3 hari kemudian turun. Saya buka lagi gusinya. Pecah saudara, keluar putih-putih kecil. Habis itu turun bengkaknya. Bayangkan kalau saya sudah bawa ke dokter, anak saya dioperasi, diobok-obok. Katanya kelenjar dari kuping. Ternyata Tuhan cuma jawab simpel. Gigi. Makanya Tuhan itu memberi pertolongan, memberi pengertian, memberi hikmat, memberi kebenaran bagi mereka yang suka mencari Tuhan. Jangan apa-apa kau langsung, tidak pernah pakai iman. Soalnya duitnya banyak. Ada bagusnya juga orang gak ada duit itu. Ya, dalam nama Yesus, darah Yesus, tengking terus. Tapi Tuhan bilang terjadilah sesuai dengan imanmu. Perempuan yang pendarahan 12 tahun, Alkitab berkata habis hartanya, habis uangnya, habis rumahnya. Tuh Alkitab bilang sampai dihabiskannya semua yang ada padanya untuk berobat. Tidak semakin sembuh, malah makin parah. Tapi waktu dia ketemu Yesus, coba praktekkan di rumah kalau anak sakit. Saya dengan suami, anak kita 3 gak pernah kena tangan dokter. Saya bukan anti dokter saudara. Tapi Alkitab bilang jadilah sesuai imanmu. Jangan apa-apa langsung buru-buru. Ini yang saya maksud, memang ada kasus-kasus yang bisa ditangani dokter harus. Tapi coba baru awal itu enggak usah langsung panik, langsung orang-orang tua sekarang tuh banyak begitu. Kita dulu anak sakit, kita gandeng tangan. Tuhan dalam nama Yesus tumpang tangan. Engkau sanggup menyembuhkan bilur-bilurmu, sanggup. Sembuh saudara. Sekarang kan orang tua sekarang bingung terus. Anak 1 udah bingung, baru panas sudah bingung. Ini bingung. Karena kau udah pakai iman. Pakai imanmu, amin. Alkitab bilang Tuhan menyediakan pertolongan bagi mereka yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saya undang para imam musik maju ke depan. Sudah 8:30. Udah mau jam 9. Saudara saya percaya Tuhan itu tidak pernah tertidur. Oh ya kita baca dulu, kita lanjutkan dulu tadi ya. Mazmur 121 kita kembali. Akhirnya pemazmur bilang begini saudara, ayat 2 dia bilang gini. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Bayangkan kalau langit dan bumi dia jadikan, apakah dia tidak sanggup menyelesaikan masalahmu? Sanggup. Langit bumi aja dia jadikan kok. Dia takkan membiarkan apa? Kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur Tuhan kita. Tuhan tuh gak pernah tidur, gak kayak kita yang ngantuk. Ya Tuhan gak pernah tidur. Kalau berdoa itu lebih enak tengah malam kalau ada pergumulan. Kenapa? Karena Tuhan lagi gak antri. Karena tengah malam semua orang banyak tidur tuh. Yang datang tengah-tengah malam itu mata Tuhan tertuju kepadamu. Karena dikatakan tadi Tuhan itu baik bagi jiwa yang mencarinya. Malam-malam itu saudara tahajud. Ya, jam 3 pagi itu bangun berdoa. Kalau ada pergumulan berat nangis sama Tuhan. Wih itu saudara sorga auto tertuju sama saudara. Karena lagi gak repot Tuhan. Ya Tuhan lagi tunggu siapa yang mau datang. Wih ada tiba-tiba orang nangis jam 3 pagi. Malaikat coba turun nih. Kasihan kasih pertolongan. Amin. Tuhan gak pernah tidur. Beda sama manusia yang selalu, apalagi ada masalah tukang.
Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, bulan pada waktu malam juga tidak akan menyakiti. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Pemazmur berkata, Daud bilang, aku percaya, tadinya aku mengarahkan pandanganku ke gunung-gunung. Dari mana datangnya pertolongan? Sekarang aku yakin, dari Tuhan datang pertolonganku, amin. Kita bangkit berdiri bersama saudara. Datang pada Tuhan malam ini. Kita mau bilang di hadapan Tuhan, kami mau pandang wajah-Mu Tuhan. Karena pertolongan kami datang daripadamu. Kami mau datang kepadamu malam hari ini Tuhan. Katakan bersama pujian ini, ku pandang wajah-Mu dan kami berseru kepadamu Tuhan. Ku pandang wajah-Mu Dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kami berseru kepadamu Tuhan Yesus. Kami percaya pertolongan kami datang hanya daripadamu Tuhan. Pegang tangan kami, jangan lepaskan Tuhan. Kaulah harapan dalam hidupku. Lebih lagi angkat imanmu saudara di hadapan Tuhan. Angkat suaramu. Kami pandang wajah-Mu malam hari ini Tuhan. Dan kami berseru, Yesus, hanya datang daripadamu pertolongan kami. Pegang tangan kami, lepaskan dalam ku pandang wajah-Mu. Cari wajah Tuhan saudara, cari wajah Yesus malam hari ini. Apapun pergumulan, katakan pertolongan Tuhan datang dari-Mu. Dalam hidupku pandang wajah-Mu. Angkat imanmu malam hari ini kepada Tuhan. Dia Allah yang selalu mau turut bekerja bagi setiap kita. Kalau engkau rindu masalahmu mendapatkan jalan keluar, percayalah Tuhan terlebih rindu untuk menolong. Dia terlebih rindu untuk membawa engkau pada rancangan kemenangannya. Mampukan kami Tuhan. Hamba berdoa untuk seluruh jemaat Mesbah Doa di mana saja. Tuhan beri kekuatan untuk terus bertahan di hari-hari terakhir. Agar kami boleh menjadi orang-orang yang menyelesaikan pertandingan iman kami sampai di garis akhir. Dan kami menang dan menyenangkan hati Tuhan. Berkati kami dan seisi rumah kami Tuhan. Kami berdoa buat orang tua kami, anak-anak kami, keluarga besar kami. Biar perkenanan Tuhan turun atas keluarga kami. Kami dan seisi rumah kami diselamatkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terimalah kiranya berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus yang akan terus menyertai hidup kita. Mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang kembali. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Karena itu mari kita berkata di dalam nama Tuhan Yesus. Katakan bersama. Kau yang pegang